Penipang uluni kadar papanya. Asik. Pian nyaman nyur baduan. Ulun mau tuara. Wow. Hendak umpat kumpul. Tapi apa dan kayak ulun kada kawa. Pian tugin nyaman baduaan. Apa ada nang kaya ulun nih. Asik. Munako, kada peduli aku. Hendak tegurkan, kadangkah abaikan. Single kita. Munako, kada peduli aku. Hendak tegurkan, kadangkah abaikan. Single. Tertawa aja. Aduh, kita di obligasi obrolan lintas generasi. Obligasi, obrolan lintas generasi. Disambut dengan lagu dari saudaranya Sandi Sandoro ya. Kada kerasaan lah. Itu Sudah mujur lagu tadi lah. ya itu lagu Bemamai. Oh, Bambang. Sarik Bandar, Sandi Sarik Bandar. Barar. Itu lagunya Apok Tembilahan. Jadi orang Tembilahan tuh yang meulahnya. Sinyal itu apa artinya? Sinyal tuh kayak kita orang bahasa Banjar tuh bener, apa ikam sinyal kita aja model kayak 1 lawan 1 tuh nah, duel. Duel kita. Oh, kira single. Single dikira orang jomblo kah apa ya lah single. Nah, kan tahu ini loh. Pian tahunya Kak Hafiz sih cuma bisanya nge-MC ya kan, jadi hosting ya kan. Tata rias pengantin, mua, sewa tenda juga. Kayak habis ini membuka untuk mengisi musik ya, Musik. lagu gitu kan, jadi Iya. penyanyi. Doakan, juga. Amin. mudahan. Jadi semua apa ya, entertainment tuh di Pian tambah berdatang. Bu jangan juga seberatan, pokoknya yang ada aja itu yang kau digawi-gawi. Wah, tepuk tangan dulu untuk Kakak Hafiz Biru. Terima kasih. Gina kayak apa juga kabar? Alhamdulillah. Sehat Dua kali lah. sudah lah. Iya, Luar aduh biasa Gina sih. rencananya aku nih anda kayak model kita mau minta pencairan nggak aja orang tuh. Tuh. Apa mau kredit? Untuk pencairan. Kuliah pulang kantin. Banyak yang bertanya-tanya ya kan di rumah. Nih syutingnya di mana pulang? Di kafe mana pulang? Gitu ya. Orang mengira hari ini kita di kafe mana kayak itu lah karena Padahal. ini di episode kedua di tahun 2025 kali ini. Yes. Wah, iya. Wah. Jadi berapa tahun bilang sudah nih? 3 tahun Aplikasi udah nih? kita nih. 3 tahun sudah? 3 tahun biasanya 3 tahun. 4 tahun 4 lah. tahun, Nah, kadang ngerasa alhamdulillah saking mulai banyak dari episode. sebelum pandemi Betul. lah, pandemi hingga sekarang. Jadi di episode kedua kali ini teman-teman spesial kita syuting di kantinnya Bang Kalsel. Jadi bisa dilihat ya kan. Banyak sekali makanan, jajanan. Terus sebelah sana kita banyak punya Banyak tenan juga. Iya, jadi ini bukan hanya dikhususkan untuk karyawan lagi lah. Betul. Tapi untuk nasabah Betul. atau untuk karyawan-karyawan kantor yang ada di sekitar Bang Kalsel. Kita dibuka untuk umum di sini. Bujur. Membuka lapangan usaha, membuka rezeki. Ya Allah, gak sembuh insiden. membuka dan mengembangkan UMKM yang ada di Kalimantan Selatan Tapi- khususnya Kota Banjarmasin. Ngemeng-ngemeng. Iya. Kita boleh info juga hari ini sebenarnya yang ngisi tenan di sini ada siapa aja. Nah, Sini ada Via Kitchen. Via Dia Kitchen. nyiapin makanan prasmanan. Oh. Jadi tinggal ambil nanti dihitung berapa ya oke. kan, tinggal bayar. Prasmanan tuh ada sekandak kita tuh lah. Sabab Oh, nasinya zamannya. seapa, iwaknya Nah. seapa, Kak Hafiza jadi Iya. nama di sini. Abis itu kita bisi yang namanya jus-jusan. Jus-jusan Ada nama minuman segar. tenannya, buah. Wah, nah kayak perlu ini dah. Nah, ini dia. Tuh ada di situ lah. Ada di situ. Dan buahnya bisa request mau dicampur-campur Oh, apa tuh. iya, Pokoknya iya, sini iya. semuanya bisa ya. Dan- Terus kita ada yang suka kopi-kopi. Ada Kopi-kopian. GYP Coffee di sana. Wah. Jadi yang suka biasanya minum, nggak bisa minum kopi, ada di sana juga coklat. Coklat. Yang suka minum coklat. Oke, cemilan-cemilannya pun banyak di Cemilan sini. banyak. Kemudian ada warung Mama Andira juga di sini yang sedianya itu ada bubur biasa sama nasi bakar. Wih. Terus ada dawet kemayu juga. Ada dawet. Dawet di sana ya kan. Jadi suka minuman dawet tapi nggak pakai santannya ini. Dia Nah, pakai biasanya kan dawet tuh ciri khasnya ada gula merah dan juga santan ya. Jadi dia pakai fibernya ya kan, Fibernya. khusus. Jadi ini kantin ini sudah berapa lama, Gin?
semenjak kantor ini direnovasi ya teman-teman ya. Iya, iya. Jadi dulunya kan sebenarnya halaman Bang Kalsel ini sebelah sana di Iya, kantinnya. betul. Tapi supaya lebih enak teman-teman ya kan ke sini, terus juga nasabah-nasabah khususnya kayak pensiunan yang biasanya Betul. ngambil gaji ya, Iya. kalau pensiunan di sini supaya sambil nunggu antrian. Nah, mantap. jadi nongkrong dulu di sini. Bujur, udah itu ada masjid pula Nah, di sinilah alhamdulillah. yang baru diresmikan. Betul. Alhamdulillah. Wah, nyamannya ke ini. Yang mana pegawai di Bang Kalsel? Iya, kayak betah itu Bang maunya lah. Bilanya anak datang ke Bang Kalsel, Ya. santai di sini. Bujur benar. Dan kadang lah biar bila ke Bang Kalsel, singgah ke kantin Bang Iya, Kalsel bujur yang benar. ada di belakang lah. Di belakang kantor Di kita. basement lah. Iya, betul. Oke. Ya. Sip. Nah, di episode kali ini apa kita Gin? Biasanya kan kita memperkenalkan produk-produk Bang Kalsel Yes. atau kita ngobrolin sesuatu yang lagi Viral. viral. Iya, betul. Kali ini katanya di episode kedua tahun 2025 kali ini obligasi mengemas sesuatu yang berbeda gitu ya. Berbeda. Gimana ya? Ada Ada yang cerita apa lewat nih. Panas. Sudah- Mari kita tepuk tangan dulu. Sebelum kita kenalan silakan duduk dulu. Halo Bapak, silakan duduk silakan, dulu. Pak. Boleh? Ibunya di sini. Oh, oh. Agak wow. duduk kalau di kaki orang. Oh iya, ada pinanya Bapak nih ambil angle apa enggak? Mobil enggak. Izin ya Pak, saya di tengah ya Pak. Jadi Itu hanya laki dia yang tahu kenapa dihiga di iya, tos dulu Pak gitu Pak. Oh kayak itulah. Pokoknya pilihan istimewa ya loh, selalu berada di tengah diamankan oleh laki-laki ya. Iya. Nah itu sebenarnya kuncinya. Kenapa nih kami tiba-tiba disuruh duduk ya kan? Adem lu, tiba-tiba si Dini masuk siapa si Dini lah? Hei, Aduh. Anda kalau nggak kenal beliau kayaknya ini bahaya sebuah benar berarti lah. dosa besar. Aduh. Berat. Pokoknya banyak teman-teman di rumah pasti yang udah familiar, Udah familiar sering dengan kenal beliau. apalagi kemarin itu beliau di bulan September, Ya. di awal September itu dilantiknya. Nah, Apa coba nih clue-nya dilantik nih? berarti beliau ini salah satu seseorang yang memiliki jabatan di Bang Kalsel. Betul sekali. Kita akan mengenal lebih dekat Direktur Operasional Bang Kalsel Bapak Abdur Rahim Fikri. Tepuk tangan untuk Pak Abdur Fikri. Jadi di episode kali ini spesial kita ingin mengulik-ulik Betul. Boleh. seputar kehidupan dari Bapak Betul. Fikri ya. Iya, kita panggil Pak Fikri biasa. Ya, Pak Fikri sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Masih agak pilek. Ada pilihan. Oh sama Pak, ini memang lagi musimnya Pak. Iya, betul. Apa kita sudah sampai di sini? Jangan jangan. Apa-apa ya kan? Langsung aja closing statement. Jangan. Honornya dipotong nggak? Tawan nih dia. Tapi tau gak? Ya, Di apa tuh? antara kita berdua nih yang paling glowing siapa? Oh iya. Ini nyarak lampu kamu masih din. Jadi ini masih belum proses perawatan, di dalam tahap perawatan dan ini hasilnya. Bawa menjemur lah, cepat tahu luntur. Kadang baik lu tetap kayak ini ciri khas lu muti orang biri baik lah dulu. Karena tadi ada kantor kenal lagi, biar kalah mau kayaknya lah. Rezekinya di situ. Rezekinya di Udah situ. buju. Pak Fikrinya asli orang Banjar loh Pian, Mbak. Banjar. Alhamdulillah. Gak ada turunan blasteran gitu Pak. Iya ya, karena putih. Iya Ya? putih, ya kayak bule. Oke. Oh, Banjar. Jadi asli orang Banjar lah. Betul. Dan, saat ini Bapak Fikri menjabat sebagai Direktur Operasional di Bang Kalsel. Iya. Kalau nggak salah pendekannya di bulan September kemarin ya Pak ya? Nah, boleh diceritain Pak, kayak apa prosesnya tuh hingga Pian jadi Direktur Operasional Bang Kalsel itu Pak? Betul. Tapi mungkin Kak Hafiz, Apa? sebelum beliau cerita masalah jadi direktur, Ya. kita juga pengen tahu kilas balik dari kecilnya dulu. Nah, bujur. Pak Fikri dulu waktu kecil itu sebenarnya apa? Hal-hal yang mungkin jadi kenangan Bujur. dari segi pendidikan mungkin nanti kita juga pengen tahu gitu. Boleh Hingga nggak sih bisa Pak ke tahap cerita? inilah. Iya betul. Karena kalau dengar-dengar Pak Fikri ini asli orang Bang Kalsel yang betul-betul dari awal. Siapa tahu dari kisah Pian ini Pak bisa menginspirasi generasi-generasi muda saat ini Pak. Betul. Kami lahir di Banjarmasin, besar di Banjarmasin, hidup di Banjarmasin. Sesuatu yang kami inginkan itu cuma satu kemarin itu. Ya. Bisa hidup mandiri gitu, hidup mandiri. Dari kecil kita udah berusaha untuk jualan kecil-kecilan gitu. Oh, jualan apa itu Pak? Macam-macam, apa dari sembako-sembakoan kecil Jualannya di mana Pak biasanya? di kampung-kampung aja. Oh, Di era-era itu pasti kalau boleh lu menebak kayak jualan es kerok gitu-gitu malah. bertermos Es lah. kunyil, bertermos, Masih gitu-gitu Pak. gitu. Masya Allah. Terus naik lagi masuk SMP, masuk SMA. SMP di mana dulu Pak? Sudah nggak usah diceritain. SMP, Intinya SMA. seperti ini Pak. Ya. Kita bukan lihat SMP atau Ya. SMA-nya, bahwa ternyata Heeh. hidup itu ada garis tangannya yang bagus gitu Pak. Ya. Kita tidak lihat latar belakang itu. Ya. Miskin kaya, pintar,
tidak gitu. Apa berpendidikan atau ada gitu lah. Intinya bahwa kita menyukuri aja dulu apa yang ada gitu loh. Kita berjuang, nikmati, bahagia gitu lah. Sesimpel itu Pak ya. Tapi Jadi- kalau dengan gaya Bapak seperti itu dari awal udah mulai berjuang gitu kan, jualan-jualan. Sebenarnya pembentukan karakter Pak Fikri dari kecil tuh yang sangat berpengaruh dari mana tuh Pak biasanya? Dari ibu. Gimana ibunya tuh Bu? Sayangnya mudah-mudahan beliau dapat rahmat ya. Amin. Nggak ada lagi, sudah meninggal itu. Orangnya keras gitu. Didik anak tuh keras gitu. Keras itu keras beneran. Contohnya kayak gimana Pak? Pernah Pak? Kalau nakal dikit, plak. Oh, dipukul. Tapi dengan orang dulu tuh memang kayak itu didikannya. Betul, Pak. Tapi kami bersyukur ya, seandainya beliau tidak seperti itu. Ya, kayak apa kami sekarang gitu, nggak tahu. Gitu, Pak. Jadi untungnya beliau seperti itu. Beliau keras, beliau mendidik kita dengan bagus gitu lah. Orang tua kita ngajarin adat istiadat seperti apa. Kalau dengan tamu seperti apa. Itu pengakuannya keras gitu. Kalau kita melanggar. Kalau dengan tamu seperti aku sih kita nih kan diingat habis saya ini tamu kok ditawarin minum. Dia kok astagfirullahaladzim. Kita di kantin. Astaga, biar Bapak minum ada. mau minum apa Pak? Dulu Pak. Minum air biasanya. Bujur Pak. Yang berwarna bening Bening aja. transparan. Biar Bening aja ya, hangat-hangat Pak. Mau yang kan. hangat. Kalau ada samping ada perempuan tuh udah hangat tuh biasa. Wah. Ibu nonton Bu, aman Bu, Aman. aman. Bapak mau air mineral atau yang berwarna? Mineral. Mineral aja. Dia- Mbak Kiki. Oh, kayak itu di sini lah. ada. Ini biasanya Mbak yang selalu melayani kita dengan sepenuh hati. Sebagaimana luar tagline Bang biasa. Kasar kan, Ada, Pak. iya, melayani. Melayani dengan sepenuh hati. Mbak Kiki mau air mineral dong buat Bapak. Tapi ini agak sulit ya. Air mineral hangat itu jarang ada. Jarang. Tapi enggak, tanya dulu. Ini udah lama gini. Apa nih Pak? Cantik ini udah lama. Pak, saya traktir semuanya ya Pak. Aduh ya Allah. Pak, jangan diborong, Pak. Suami saya nonton, aman ya, jantung aman ya. Ya, jangan Nggak dikat ya, boleh jangan marah, dikat. ini direksi ya. Sambil nunggu air minum Bapak. Mundur. Cantiknya kelewatan dulu. Baru sampai bersin ya. Sebentar, saya udah berapa bulan kan kumpul sama Bapak di direksi, Aduh. bagian direksi ya kan. Baru kali ini saya digombalin lah. Mundur gitu Bapak. Cantiknya kelewatan. Padahal indah badik kan ada posting di Instagram di sini nih. Apa dalam kayak ini? Takbir ya Allah, alhamdulillah. Tapi memang karakter Pak Fikri ini kayak gini. Malah. Iya, Pak. Iya, Pak. Kita berusaha untuk tidak membuat sesuatu masalah itu jadi berat gitu. Berusaha memotivasi diri membuat sesuatu itu jadi ringan gitu. Jadi nyaman menyelesaikannya aja. Ya, mohon maaf nih Pak. Kan jarang ada pimpinan-pimpinan yang karakternya seperti Pak Fikri ini. Biasanya orang Agak kaku. agak kaku dan segan. Tapi kalau saya boleh menilai walaupun baru pertama kali ketemu, ketika bekerja ya seprofesional mungkin, ketika berada di lingkungan yang mungkin usianya di bawah beliau tetap menyetarakan, bisa menyesuaikan Betul. dari cara bergaya. Ulun berani jam itu karena melihat menyaksikan secara langsung. Khususan sama perempuan, Mbak. Kita selalu membina. Wah, Jangan berharap lebih lah. Kami selalu berusaha untuk membina. Khusus dengan selalu perempuan ya Pak. menasihati dan berusaha untuk menafkahi Pak kalau bisa. Wow. Khusus untuk perempewong. Gayanya gimana? Perempewong. Oke. Tradisional ya Bapak. Pak kembali ke yang tadi Pak. Mungkin Yes. dari perjalanan hidup Bapak yang sudah Bapak lewati, didikan orang tua yang begitu keras, tanda kutip ya Pak ya. Akhirnya itu yang membuat karakter Bapak terbentuk hingga kuliah, hingga mungkin ke Bangkalsel itu ceritanya gimana Pak? Jadi gini, dan kita di Bangkalsel itu tahun 92, belum lain, udah lah ya. Belum Pak, 91 kok. 98 Pak. Iyalah, itu Itu kapian kayak 4 tahun. kali mungkin melap ini belum bisa. Iya. Bisa jujur Pak. Betul. Woi, orang kanakan bahar itu saking asiknya berusaha balala apa sampai ini jangan ingat lagi dari bersih pokoknya sampai balu gulu sampai bekalung kan jurang bedak gitu udah bedaki jadi saking Intinya Pak, kerja keras. kita dari tahun 91 di sini, terus beberapa kali pindah sana pindah sini. Kita kuliah tuh Pak, kuliah urusan untuk kuliah. Iya. Ternyata kuliah pun tertunda-tunda karena kita memang mengutamakan pekerjaan dulu. Nah, jadi ikut sana pindah Iya, sini, iya. pindah tamuntai, pindah undangan, pindah mana-mana lah ikut lah kita. Kita ikutin terus Pak. Jadi kita nikmati aja. Makanya
kita syukurin sudah dapat pekerjaan, kita udah berada di track yang punya penghasilan gitu Pak. Jangan kita sia-siakan gitu, gitu kan Mak. Mungkin teman-teman yang lain kan kayak gitu. Jangan kita rusak tempat kita mencari nafkah gitu. Jangan kita cederai orang-orang yang sudah membantu kita. Gitu. Wah, luar biasa. Nah, ya kita berusaha untuk menyukuri itu gitu Pak. Kita syukuri aja, makanya tadi bilang kita syukuri, kita berjuang bisa melakukan yang paling bagus. Sisanya nikmati, jangan lupa bahagia. Nikmati, jangan lupa bahagia. Jadi mungkin di antara teman-teman juga yang lagi nonton nih lah, bukan berarti kuliah kada tuntung, kada berhasil gitu kan. Tadi Bapak fokus begawi, kuliah mengikuti kesana kemarin segala macam, karena kita meyakini bahwa orang itu punya jatah sukses masing-masing Pak ya, setiap proses yang kita lewati itu. Betul Pak. Jatah sukses itu bukan, sebenarnya kami lihatnya bukan jatah sukses Pak, tapi jatah gagal tuh ada batasnya gitu. Ada batasnya. Jadi kalau gagalnya itu, kalau kita melakukan terus gagal, lakukan terus gagal, pasti ada berhasilnya. Iya, bujur. Dan ternyata benar Pak, kita kuliah itu sampai 4 kali pindah universitas. Masya Allah. Lulusnya hampir 7 tahun Pak. Saking pendalamannya tuh bagaimana tuh Pak. Jurusan apa kemarin Pak? Ekonomi. Tapi di balik itu secara mental untuk pian hidup mandiri mungkin lebih terbentuk ketimbang orang yang kuliah aja gitu malah. Tapi bukan berarti menyambat orang yang kuliah ini kan terbentuk mentalnya kayak gitu nah. Semua ada caranya untuk mental itu. Ada masanya, semua ada waktunya, semua ada bagiannya gitu untuk mental itu. Oke. Ketika Bapak sudah di jurusan ekonomi akhirnya memilih ini untuk bekerja di Bakalselnya, memang pekerjaan awal dari atau memang sebelumnya Bapak pernah kerja di tempat lain Pak? Iya, kita pertama kali di Bakalsel. Kita di Bakalsel. Alurnya tuh tiba-tiba ke perbankan, gimana ceritanya tuh Pak? Lulus SMA ke perbankan gitu aja. Udah diterima ya udah ya Pak ya. Emang rezekinya Masya gampang ya. Allah, Maksudnya alurnya mungkin udah di udah Bakalsel jalannya gitu sudah kayak kan. itu udah lulus SMA Sidin ke Bakalsel sambil kuliah bener sambil menawi ya kan. Memang dia tuh tadi kuliahnya jadi agak tertunda-tunda karena kita memang pindah sana pindah sini. Di daerah waktu itu belum ada tempat kuliah yang seperti sekarang. Pernah daerah mana aja Pak selama di Bakalsel? Di Amuntai pernah. Berapa tahun Pak di Amuntai kemarin? Amuntai itu setahun 8 bulan kurang lebih. Hampir 2 tahun malah. Terus lagi pindah lagi ke Kandangan. Terus lagi pindah di Kandangan itu berapa ya? Kurang lebih setahun nggak nyampe kali ya. Pindah lagi ke kantor pusat. Di kantor pusat ini udah berapa kali kita pindah-pindah. Terus pindah lagi ke Mehari. Lagi PGS ke Rantau, PGS lagi ke mana-mana lah. Ke Kandangan lagi balik. Terus lagi masuk lagi jadi kepala cabang di Amuntai lagi taruh orang. 2 kali kita di Amuntai itu. Baik, sebentar Pak, saya mau motong dulu di sini. Oh iya Pak. Ulun kan banyak nih Pak visi kakawanan yang begawe di Bakalsel juga yang posisinya juga berpindah-pindah sana kan. Jadi sabar aja. Prosesnya tuh sama aja. Mungkin kayak Pak Fikri ini kalau ada yang kena dipindah ke Barabai, dipindah ke Kandangan, dipindah ke mana-mana. Ujung-ujungnya kena balik lagi. Tak ada jadi direktur operasional. Wah, modelnya kan kayak itu tuh. Modelnya ada aja rezeki kita tiba-tiba duduk di atas gitu ya. Jujur artinya apa yang teman-teman lewati saat ini juga pernah dilewati oleh seperti Pak Fikri ini gitu lah. Udah biasa. Jadi hitungannya kan di Bakalsel ini berapa tahun Pak? Dari 30 tahun berapa? Masya Allah. 91. 34 lah. Iya. 34 lah. Hampir 30. Iya. Nah. Iya. Ya Allah. 36 tahun. 36 tahun ya. Kalau 33 tahun. itu. 34. Oke, luar biasa. Jadi kalau apa ya, kita berusaha untuk jaga aja integritas kita dan jujur. Modal kerja di bank itu paling utamanya itu integritas. Integritas malah. Jaga itulah. Gitu. Jangan sampai kita cacat di posisi itu. Bujur. Dari banyaknya posisi Bapak kan, dari kepala cabang gitu kan, kayak keliling-keliling, kemudian jadi kepala divisi juga di kantor pusat. Kita runtut Bang dulu dari dulu Pian. Jabatannya apa Pak dulu awalnya misalkan marketing di awal. Enggak Pak, kita ambilannya terus dari akuntansi dulu Pak. Dari akuntansi masuk lagi pindah ke sana di akuntansi juga, pindah rata-rata di akuntansi. Tapi begitu masuk ke kepala bagian itu kita masuk jadi kepala bikin kebijakan produk gitu. Biasa waktu itu. Terus lagi masuk lagi ke divisi SDM, di pendidikan pernah, di pengembangan remunerasinya pernah juga. Terus lagi masuk lagi ke perencanaan gitu. Berarti awalnya gini nih Kak Hafiz, dari staf biasa gitu ya Pak ya. Kemudian jadi kabak,
Kabak. Kabak. Kasih dulu. Kasih, betul, kepala seksi ya kan. Ya. Kemudian jadi kabak ya, Pak. Muter-muter. Jadi kepala cabang. Kepala divisi. Kepala cabang dulu. Kepala cabang dulu ya, Pak ya. Iya. Kepala cabang dulu, baru jadi kepala divisi itu Kak Hafiz. Iya. Udah lama jadi kepala divisi. Udah dari 2019 kalau nggak salah ya. Oh, baru setelah ini posisi Bapak sekarang gitu. Alhamdulillah. Kalau kita lihat lagi Pak, banyaknya pengalaman Bapak di cabang pernah, di kantor pusat juga lumayan lama gitu ya Pak. Ya. Tantangan terbesar Bapak selama 33 tahun ini berkarir Nah. di Bank Kasel. Entah itu Bapak mungkin jadi kasih lah, atau Iya, jadi iya. staf biasa dulu, dari Iya. staf biasa apa tantangannya, Jujur. jadi kasih apa gitu Kan setiap Pak. yang Ada- Bapak lewati itu pasti tantangannya ada- berbeda-beda tuh, Pak. betul, gitu. Semua tuh ada tantangannya, Iya. semua ada ceritanya, semua pasti ada masalahnya. Tinggal kita mau kayak apa. Bahkan jadi MC aja kan perlu ada masalah. Jujur, Pak. Semua ada masalah. Cuma kita nyikapinya mau kayak apa. Makanya tinggal kita aja mau melihat itu, membuat itu jadi risiko atau jadi peluang itu Iya. adanya di kita tuh. Itu Pak. bujur. Kalau kita itu melihatnya dari risiko, malas kerja kita dah. Bujur, Pak. Bujur. Tapi kalau kita melihatnya peluang, MC aja udah jadi duit sekarang kan. Bujur, Pak. Itu dah. Lumayan sekarang di Iya. luar gaji ya Nah, kan. Gitu deh, Pak. sekarang motong sedikit, Pak. Dua kata tadi. Mau lihat peluang apa resiko gitu. Iya. Dulu Ulun juga gitu, Pak. Kalau Ulun biarkan ini akan jadi resikonya, Ulun akan tetap stuck di sini-sini aja. Bujur. Tapi kalau melihat ini sebuah peluang, lalu akhirnya ada kemauan untuk belajar, mencari tahu dan segala macam, baru kita ambil resiko itu. Oh ya, cita-cita saya dulu malah pertama-tama tuh di kamar gitu tuh, Pak. Sebiji kamar tuh poster musik, Pak. Oh, Bapak suka musik? Bapak ketujuh musik, Ya, suka benar ya. pasti main suling ya. Hei, tata. Udah. Bapak suka musik, alat musik kah atau nyanyi atau gimana, Pak? Lebih spesifik. Kalau alat musik ya alat musik karena dulu kita suka alat musiknya terlalu suka tampil dengan suara gitu. Oh, Tapi berarti kalau dengar tadi ada dengar suara tadi misalnya, itu jauh lah tuh sama kita tuh kita di bawahnya lah gitu. Orang udah ya kan, karena kita nggak lihat nih. Pusing berapa kawan? Bapak bisa. Jauh lah kita jauh. Berarti kalau menurut saya tebak, Bapak ini bisa alat musik, gitar kayak gitu, Pak? Sebenarnya ada bisa sedikit-sedikit yang main, oke. cuma lebih suka main gitar gitu. Lebih suka aja. Biasanya cowok-cowok main gitar ini romantis. Iya. Dan perjalanan hidup seseorang dengan alat musik itu tuh memberikan kenangan sendiri. Coba nanti kita kulik nih lah kalau ulun, mohon maaf kalau misalkan salah. Bapak ini misalkan pada saat tahun 91 ingatnya dengan lagu-lagu kayak gini, Oh, iya. era itu ya loh Pak yang menemani masa hidup pian saat itu. Begitu. Jadi kayak bahkan kayak aku aja nih lah di mobil itu ada list-list lagu yang mengingatkan aku berjuang di tahun-tahun yang Betul, kalau kayak gitu. Berkesan Jadi ya gitu, Kak? berkesan. Oh. Musik itu kan seperti kita jalani kehidupan aja. Ada nada tinggi, ada nada Iya, rendah. iya. Ya ada suka, ada duka gitu. Tapi kayaknya Pak Fikri nggak pernah pakai nada tinggi deh ya. Lawan ya kan. Karena jujur Pak, tadi saya baru WA-an sama teman. Orang Bakasel juga. Oh ya. Hari ini syuting sama siapa Gin gitu. Iya. Pak Fikri, wah idolaku gitu. Saya nggak usah sebut nama ya. Ternyata di Bakasel ini banyak yang mengidolakan Pak Fikri. Luar biasa, tepuk tangan dulu dah. ya kan? Tepuk tangan, tepuk tangan. Wah. Sebenarnya bukan masalah idola di Bakasel. Dari dulu kita diidolakan sering gitu. Woi. Tapi memang kayak ngeliat pembawaan Bapak gitu. Mungkin dari misalnya nih, teman saya tuh sebenarnya nggak pernah di bidang Bapak, nggak pernah Iya, satu divisi nggak pernah sama Bapak. ketemu, Cuma satu- sekilas-sekilas iya, gitu iya, aja. iya. Cuman kayak ketika ketemu katanya ngelihatnya tuh kayak friendly, Oh, iya, kayak gitu. nggak yang gini gitu kan. Iya, Ini aja, iya, iya. rangkul. gitu Harus belajar lah semuanya. Pak. Kita tuh hidup itu jangan nggak belajar gitu. Nah, iya. Kita mau di atas mau di bawah posisi atau banyakin belajar aja gitu. Hari kami kalau terus terang kalau misalnya ada sesuatu yang nggak ada arti ya kami panggil orang yang kami anggap paling ngerti meskipun dia paling bawah gitu. Masya Allah. Belajar harus belajar gitu Pak. Harus belajar. Kalau nggak, ya apa kita? Bujur, bujur. Karena memang kalau di setiap kali tingkatan gitu Pak, Pak Sapri, dia kenapa Pak Sapri? Kalau datang maaf itu senior saya di Sapri. ruangan gitu Iya, ya, biasanya Sapri. koordinasi. Jadi biasanya dari staff ke kasih, ke kabak, Ya. akhirnya ke kepala divisi, kepala cabang gitu Pak. Itu kan ada tingkatan-tingkatan yang harus dilewati, yang pasti Pak ada ujiannya gitu kan. Pasti. Biasanya Bapak melewati itu kayak gimana tuh Pak? Maksudnya kan dengan adanya rintangan, Iya, betul. biasanya ditunjuk atau gimana sih Pak ketika kita mau naik tahta gitu? Kalau Tahta. nggak intinya gini, beberapa yang kami lewati itu melalui asesmen gitu. Oh, Assessment. Kita untuk masuk jadi
kepala divisi aja khususnya gitu lah. Terakhir kemarin itu kita di-assess sama komisaris malah. Oh, Di-assess sama komisaris. Bagus, gue pikir assess itu melihatkan kemampuan kita, nunjukin kalau nggak ditunjukin kemampuan kita, siapa mana orang tahu kan gitu, gitu kan. Jadi assessment itu kesempatan kita untuk menunjukkan kemampuan kita kan gitu. Jadi kada bisa kita mendahkan assessment itu bikin pusing kita. Kami pikir malah assessment itulah belum untuk jadi direksi itu. Perlu fit in proper test. Bayangin di tes oleh 3 orang itu kan seperti assessment tuh sepertinya. Seperti assessment. Kalau kita selesai di situ kita kan lulus di situ. Kalau enggak, ya enggak. Gitu. Memang daya saing kita di situ ditunjukin ya Pak ya. Kalau ada asesmen tadi mungkin Bapak akan stuck di situ aja Pak. Mungkin stuck dan orang lain nggak tahu juga nih. Ngerti nggak, bisa nggak bujur. Tapi begitu kita di-assess, kita dilihat gitu lah. Mungkin sebagian orang bilang itu bikin pusing ya. Makanya itu tadi justru tantangannya di situ malah. Itu daya jualnya kan ada di situ. Iya, bujur. Dengan adanya asesmen kita bisa menunjukkan kemampuan kita, terus juga ada fit and proper test tadi. Itulah proses yang Pak Fikri lewati gitu loh. Jadi lewati, jadi nikmati aja lah. Karena mungkin sekonyong-konyong langsung jadi direktur Nggak operasional. semudah itu kan bisa gitu kan. Karena memang kalau ibaratnya kita mulai kelas ada ujiannya dulu. Pembuktian diri kita berkualitas nggak nih di posisi ini gitu kan Pak ya, betul. Dan memang semua direksi kan gitu Pak. Betul. Yang ada di WPD kan direksi-direksi kita ya bagus semua orang. Melewati tahapan-tahapannya. Kira-kira di tahun 2025 ada jatah lagi nggak Pak buat direktur operation? Maksudnya yang lain agar siapa tahu nanti bisa ngikuti jejak Pak Fikri kan. Pak Fikri naik lagi tuh di atas direktur operasional. Udah gak ada lagi ya? Komisaris. Kebiasaan kita itu melihat tuh hasil akhir gitu. Jangan coba untuk jangan terlalu sering lihat hasil akhir. Lihatnya prosesnya. Itu dia. Memang orang kaya itu dimulai langsung kaya ya banyak. Tapi yang kokoh itu kan yang dari bawah malah. Bujur. Itu ibarat kisah Jackie Chan Pak. Tahu lah Pak Jackie Chan Pak. Terus terang dengan Jackie Chan tuh kenal benar. Kebetulan kita. Orang Teluk Tiram Pak. Cuma si Din yang kata kenalkan kami Pak. Bujur pulang. Si Din kenal. Jadi Pak, Jackie Chan itu ingin menyumbangkan harta warisannya ke panti asuhan. Masya Allah. Padahal sugihnya luar biasa, 6 triliun itu bukan sedikit, 6 triliun dolar loh Pak. Jadi itu dikasih ke panti asuhan. Jadi kenapa dijar orang, kenapa diberi ke orang lain? Supaya anakku tuh mandiri mencari duit seorang kanda, menikmati hasil dari kuitan aja. Itu mungkin maksud Bapak tadi. Jangan melihat hasil, lihat prosesnya biar pondasinya itu kuat. Wow, super sekali. Tapi tadi kita belum tahu nih, waktu dari kepala divisi akhirnya jadi dirop. Kan ada tahapan lagi Pak. Nanti mungkin setelah ini kita kulik-kulik lagi. Ada Tapi hobi-hobi beliau. Betul. Kita akan cut untuk sesi ini ya kan. Makanya buat teman-teman obligasi di rumah, saksikan terus obligasi episode berikutnya setelah ini ya kan, akan panjang lagi cerita dari pengalaman Pak Fikri dari kepala divisi menjadi direktur operasional. Sampai nanti di closing statement beliau juga akan ada penampilan khusus. Bagaimana? Tapi nanti Bapak Jakarta tahu ya kan? Inilah pentingnya di obligasi. Enaknya di obligasi kita jebak ya kan direksi ini. Pabila lagi Allah. Di tempat lain mereka nih jangan tetap di lift gitu. Kamu di sini kok maaf nih tempat ulun. Paling gini tuntung di sini nih. Kamu ya Gina ya. SP ya. Oke nih buat teman-teman obligasi, terus saksikan obligasi, jangan kemana-mana ya. Dan juga kita ingetin, jangan lupa untuk selalu memakai layanan dari Bank Kasal ya kan. Banyak sekali yang bisa digunakan aplikasi Axel by Bank Kasal, terus juga ada produk-produk aja di situ. Bayarnya ini Pak tim obligasi nggak bayar. Iya Pak. Chris ya. Iya Pak. Ditagih Mbak Kiki nanti ya kan. Habis ini kita akan balik lagi. Jangan kemana-mana, saksikan terus obligasi. Obrolan lintas generasi.